Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kenolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk waktu ini. Karena kami masih memperoleh kasih karunia-Mu melalui kehidupan kami dan melalui waktu yang sangat indah bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami malam ini, agar kami memahami kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita malam ini, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP di dalam almanak, kita akan ambil dari kitab Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 11 hingga ayat 24, dan yang menjadi pembimbing ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebaca sekali lagi. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pembelaan dari Rasul Paulus terhadap orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita tahu, di sepanjang sejarah kehidupan Yesus, bahwa orang Yahudi tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena mereka itu tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Yang walaupun pada awalnya bangsa Israel atau orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Tetapi ketika Yesus datang, justru mereka yang menolak dan menyalibkannya. Bagi Paulus itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana pilihan kepada bangsa Israel itu menjadi berpindah ketika mereka menolak Yesus. Justru karena penolakan orang-orang Yahudi, penolakan orang-orang Israel terhadap kemesiasan Yesus membuka pintu kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang di luar suku-suku Israel. Karena itu Paulus membuat sebuah analogi. Sebenarnya cabang yang asli, yang utama adalah orang Yahudi, tetapi cabang itu telah dipatahkan, kemudian dicangkokkan cabang yang baru, yaitu orang-orang di luar bangsa Yahudi. Tetapi apapun ceritanya, batangnya tetap sama. Mau orang Yahudi, mau bukan orang Yahudi, mereka semuanya adalah cabang. Dan ini yang menarik bagi Paulus. Ketika cabang utama dipatahkan dan cabang lain dicangkokkan, bangsa Israel seakan dibuang, bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang terpilih. Itu artinya pemilihan Tuhan sudah kepada seluruh manusia, bukan hanya satu kelompok saja, bukan hanya ke bangsa tertentu, tetapi pemilihan Tuhan itu sudah membuka kesempatan peluang
bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Namun ajakan Paulus adalah ketika cabang lain dicangkokkan menggantikan cabang utama itu, cabang yang dicangkokkan itu jangan pernah berkata dia lebih utama atau bermegah atau lebih hebat, lebih unggul dari cabang yang telah dipatahkan. Sebab harus diakui bahwa Tuhan memperkenalkan diri melalui orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi. Tuhan memperlihatkan rencananya, menyampaikan firman-Nya, hukum-hukumnya. Harus kita akui adalah melalui bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Karena itu, kalaupun pada saat itu cabang utama itu seakan-akan dipatahkan dan digantikan dengan cabang yang baru, Paulus berkata cabang utama itu bisa kembali dicangkokkan kalau mereka merubah ketidakpercayaan mereka dan menerima Yesus sebagai Mesias. Ini menjadi ajaran yang baru bagi semua orang, bahwa Tuhan tidak selamanya menghukum atau membuang orang-orang yang tidak percaya, tetapi Tuhan membuka setiap kesempatan, setiap waktu untuk bertobat, untuk berubah, untuk kembali kepada Tuhan, agar menjadi satu tubuh kepada batang dari pohon tersebut. Kalau Tuhan diumpamakan menjadi sebatang pohon dan orang-orang percaya adalah cabang-cabang dan rantingnya, ranting tidak akan pernah berkata dia lebih utama dari batang tubuhnya. Dia tergantung kepada batang tubuh itu sendiri. Dia terikat, dia tidak pernah terpisah. Dia tidak pernah bisa melepaskan diri dari batang tubuhnya. Inilah gambaran yang diangkat oleh Paulus bagi orang-orang percaya. Kalau malam ini kita diajak bahwa kita adalah ranting atau batang cabang yang dicangkokkan, itu artinya kita telah menjadi bagian dari seluruh rangkaian keselamatan yang telah dipersiapkan Tuhan bagi setiap orang. Ada masanya kalau ranting atau cabang itu tidak seturut dengan batang tubuhnya, dia akan dipatahkan, dia akan dipisahkan, dan digantikan dengan cabang-cabang yang lain, dan dicangkokkan kembali menjadi cabang utama. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan kita malam ini, agar memahami panggilan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel gagal untuk memenuhinya. Dan itu menjadi sumber sukacita bagi bangsa-bangsa lain, bahwa keselamatan itu sudah terbuka bagi setiap orang. Tetapi tidak tertutup juga, kalaupun bangsa Israel atau orang-orang Yahudi seakan-akan tidak percaya atau seakan-akan dipatahkan dari cabang itu, dari batang tubuh itu. Pada masanya Tuhan berkuasa mencangkokkan, mengembalikan, dan membawa semua orang untuk kembali kepada kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemilihan-Mu kepada kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang tidak masuk hitungan atau cabang-cabang liar dicangkokkan menjadi cabang utama yang terikat kepada Engkau di dalam Yesus. Biarlah kuasa-Mu memimpin kami memahami itu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.